Perkenalkan, nama saya Trifonia Maengadi dengan NIM 23180244. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi pendidikan biologi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah keanekaragaman sumber daya alam hayati. Hal baru yang saya dapat di mata kuliah ini adalah pengertian dan nilai konservasi dalam keanekaragaman hayati. Apa itu konservasi? Konservasi adalah perlindungan. Dalam ilmu biologi, konservasi disebut ilmu multidisiplin yang mempelajari usaha untuk melindungi spesies dan ekosistem. Kepunahan adalah hilangnya spesies dan habitatnya. Tidak ada lagi satupun individu dari spesies tersebut yang masih hidup. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama itu degradasi habitat. Yang kedua, eksploitasi berlebihan atau overexploitation. Yang ketiga, invasif atau spesies. Yang keempat, polusi. Yang kelima, perubahan iklim. Konservasi pada tingkat populasi. Yang pertama itu konservasi pada tingkat spesies dan populasi. Yang kedua itu konservasi pada tingkat komunitas. Berikutnya konservasi pada tingkat genetik. Pengertian konservasi pada tingkat spesies dan populasi adalah upaya perlindungan pada tingkat spesies maupun populasi yang sudah terancam punah. Perlindungan spesies yang terancam punah, yang pertama itu tujuan umum upaya pelestarian. Yang kedua, penetapan Taman Nasional Ujung Kulon untuk Batak. Metode konservasi in situ dan ex situ dalam pengelolaan konservasi. Pendahuluannya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan keanekaragaman sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya. In situ, konservasi in situ adalah konservasi ekosistem dalam habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis sumber daya yang hidup di dalam lingkungan alaminya. Ex situ, konservasi ex situ merupakan konservasi yang mengkonservasi spesies di luar habitatnya. Konservasi pada tingkat komunitas. Pertama, konservasi pada tingkat komunitas adalah upaya perlindungan pada tingkat komunitas yang tidak hanya berfokus pada spesies dalam satu komunitas saja, tetapi juga perlindungan terhadap habitatnya. 2. Habitat rusak. Komunitas hancur, spesies punah. Konservasi pada tingkat komunitas berhubungan erat dengan metode dan in situ. Masyarakat adat, keanekaragaman hayati dan konservasi. Masyarakat adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di batas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Peranan seluruh pihak dalam mengkonservasi sumber daya alam hayati. Perlindungan sumber daya alam hayati yang ada di daerah tidak terlepas dalam peranan beberapa pihak terkait seperti stakeholder dalam masyarakat, melindungi habitat yang masih ada agar tidak mengalami kepunahan. Peran saya sebagai mahasiswa contohnya melindungi rusa, burung cendrawasih, kakatua Sumba dengan cara bekerja sama dengan pihak yang berwajib, misalnya dengan pihak kehutanan agar jenis-jenis yang masih ada bisa dilindungi dengan baik. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.